Karena penasaran tentang kejadian aneh yang Dina alami di perpustakaan sebelumnya, Dina memberanikan diri bertanya kepada Pak Rudi, pustakawan senior, tentang kejadian aneh yang dialaminya. Pak Rudi menghela napas panjang. Pak Rudi menatap rak-rak buku tua itu sebelum akhirnya mulai bercerita. Dulunya, bangunan ini adalah rumah besar milik seorang pejabat Belanda, yang kemudian diubah menjadi perpustakaan umum setelah Indonesia merdeka. Bangunannya kokoh, dengan rak-rak kayu tinggi yang dipenuhi buku-buku lama. Namun, meskipun indah dan bersejarah, perpustakaan ini menyimpan sebuah rahasia kelam. Pada tahun 1980-an, perpustakaan ini memiliki program khusus, kelas malam untuk anak-anak kurang mampu. Banyak siswa dari keluarga miskin datang ke sana setelah sekolah untuk belajar dan membaca buku yang tidak bisa mereka miliki di rumah. Seorang pustakawan bernama Bu Ratna menjadi pengajar sekaligus pengawas kelas malam itu. Ia dikenal baik hati, tetapi juga sangat disiplin. Baginya, perpustakaan adalah tempat suci yang harus dihormati. Jika ada anak yang ribut, berbicara terlalu keras, atau tidak menghormati buku, ia akan memberikan hukuman keras. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Hanya ada 5 siswa yang hadir di kelas malam itu. Andi, anak tertua yang rajin tetapi sering mengganggu teman-temannya. Siti, gadis pendiam yang selalu membawa buku catatan kecil. Rudi, anak pemalu yang suka duduk di sudut ruangan. Dewi, yang sering tertidur karena bekerja membantu orang tuanya sebelum datang ke perpustakaan. Bayu, bocah kecil yang paling cerewet dan sulit diatur. Malam itu, Bayu sangat ribut. Ia bercanda, berlari-lari di antara rak buku, dan bahkan menertawakan Bu Ratna ketika dimarahi. Kesabarannya habis. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kalau kamu tidak bisa diam, aku akan menghukummu." Bu Ratna menarik Bayu ke belakang perpustakaan, ke sebuah ruangan kecil yang jarang dipakai. Anak-anak lain terdiam, tidak berani protes. Mereka hanya mendengar suara pintu tertutup dan Bayu yang terus menangis meminta maaf. Namun, tangisan itu perlahan mereda, hingga akhirnya senyap. Setelah beberapa saat, Bu Ratna kembali ke ruangan, tetapi tanpa Bayu. Saat Andi bertanya di mana temannya, Bu Ratna hanya berkata, dia sudah pulang lebih dulu. Namun, keesokan harinya, Bayu tidak pernah kembali ke perpustakaan, dan tidak pernah ditemukan lagi. Sejak malam itu, keanehan mulai terjadi di perpustakaan. Suara langkah kaki terdengar di antara rak buku, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapapun. Bisikan lirih terdengar, seolah ada anak-anak yang sedang membaca. Beberapa buku jatuh sendiri, terutama buku-buku yang dulu sering dibaca oleh Bayu dan teman-temannya. Saat malam hari, beberapa saksi melihat sosok anak kecil berlari di antara rak-rak buku, lalu menghilang begitu saja. Dina tidak bisa berhenti memikirkan kisah itu. Malam itu, ia memberanikan diri untuk kembali ke ruangan arsip tempat Bayu terakhir kali terlihat. Saat ia membuka pintu, udara dingin langsung menyergapnya. Ruangan itu gelap, penuh dengan tumpukan buku dan dokumen tua. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan, sebuah papan kayu di lantai yang tampak tidak sejajar. Dengan tangan gemetar, ia menarik papan itu. Saat papan terbuka, bau busuk yang mengerikan memenuhi ruangan. Dina menutup hidungnya dan menyorotkan senter ke dalam celah itu. Yang ia lihat membuatnya hampir muntah. Di bawah lantai itu, ada sisa-sisa pakaian anak kecil yang sudah membusuk, dan tulang-tulang kecil yang terkubur di sana. Dina mundur, terisak. Keesokan harinya, polisi menggali lantai ruang arsip, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tulang-tulang kecil itu bukan hanya satu. Ada lebih dari 5 kerangka kecil di bawah perpustakaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, sebuah fakta mencengangkan terungkap. Polisi akhirnya menemukan bahwa Bu Ratna bukan sekadar pustakawan. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh anak-anak yatim piatu yang ikut kelas malam dan mengubur mereka di ruang arsip. Namun, sebelum kasusnya terbongkar, Bu Ratna juga menghilang secara misterius. Beberapa percaya bahwa ia melarikan diri. Beberapa percaya bahwa ia masih di perpustakaan. Namun, satu hal yang pasti, perpustakaan ini akan selalu tetap ramai. Karena setiap malam, rak buku masih berbisik. Dan jika kau sendirian di sana, kau mungkin akan mendengar suara langkah kaki kecil. Atau melihat seorang anak berdiri di ujung lorong, tersenyum kepadamu. Senyum yang terlalu lebar.